Halo semuanya, saya Sakin. Saya Andi. Kembali lagi di Sinematik Sinema Analitik. Kita sedikit cooling down ya, ke dalam negeri dulu ya. Dalam negeri dulu. Salah satu film yang cukup ini ya, mengejutkan ya, karena tanpa gembar-gembor kayak film yang sebelumnya itu yang Ali dan petinju. Ratu-ratu. Ali dan Ratu-Ratu Queen yang sangat digembor-gemborkan ya. Ini ada salah satu film ya, Film. original Netflix yang terbaru malahan Terbaru. ya, dari Indonesia, berjudul Perfect Fit. Fit ya. Mengagetkan juga ya, tiba-tiba rilis gitu loh. Aku padahal nggak pernah lihat gembar-gembor di akun-akun film itu, nggak nemu gitu. Iya. Di iklan-iklan YouTube pun juga nggak lihat, tapi tiba-tiba film ini muncul dan pas hari ini banget ya kita. Pas hari ini kita selesai banget ini nonton tanggal dan 15 Juli. gimana? Cukup ini sih, cukup refreshing bisa Refreshing dibilang ya, ketika, refreshing. ketika kita lihat film tuh, terutama film romance ya, film romance yang nggak hanya menyuguhkan romansnya doang gitu. Tapi ada sesuatu yang bisa diambil Iya, dari ada film unsur-unsur ini. budaya juga. Buatku terkejut tuh ya cast-castnya sih, terutama Cast-castnya mahal semua, Pak. mahal semua ya, dari Mahal semua ini. Kalau yang muda-muda mungkin oke lah. Heeh. Tapi kalau yang senior-senior ini gila sih. Gila, Dan gila. ini kayaknya bakal jadi aktor-aktor tetap yang main di Netflix original Indonesia kayaknya ya. Soalnya Iya. kemarin waktu Laila Majnun itu si Nadia Amira kan muncul juga di Nadia Arina iya. Nadia Arina muncul sama di, Ogi. sama Ogi ya. Terus tiba-tiba dia muncul di film ini ya. Semoga nanti aktor-aktor yang ada di film ini juga memperkuat lini Netflix Indonesia lah ya, Iya. biar lebih Dan berwarna. kayaknya udah ada tis-tis dikit ya. Tis-tis Ini dikit bakal ya. bakal sering muncul nih Iya. aktor-aktor di sini nih gitu. Kita bakal bahas cast-nya dulu ya sebelum Oke, ke cast-nya pro ya. dan kontra ya. Tentunya tokoh utama Reval Hadi. Tokoh utama Nadia Arina bersama. Oh, kalau Iya. Kenapa yang di highlight yang cowok ya? Tapi sebelum bahas yang Hadi, aku masih sakit hati. Kenapa tuh? Waktu talian Lengger mau itu. Ah iya, itu Ya sempat main di Tenggereng dan itu itu cukup mengecewakan sih. mengecewakan ya. Iya, terus ada si Nadia Arina Arina, tentunya. sang Wah, penyelamat ya. Aduh, Aduh, banget adem gitu gitu. lihatnya gitu. Di sini dia berperan sebagai Saski ya, cewek Bali yang vlogger tapi nggak ada aktivitas ininya, blogernya ya dia. Blogger fashion ya. Iya, tapi nggak ada bloggernya gitu kan. Tapi masih oke lah untuk dari segi cerita terus. Ya, kita cuma dikasih lihat gambar, Iya, gitu. gambar tapi oke lah ya. Oke Setelah Nona dia membuktikan kalau dia tuh masih pantas gitu loh. Setelah Iya. Bisnipes dia loncat ke Netflix udah naik kelas ya. Naik kelas cuy. Nggak main di film agen dunia kan. Alhamdulillahnya enggak sih, Pak. Terus ada ini ya Giorgio Abraham ya yang Giorgio sempat Abraham. muncul di Tersanjung juga, dan ini cukup prima ya, sangat prima malah. Mungkin bakal banyak yang benci ya sama orang ini ya, karena Iya. di sini bakal jadi antagonis yang total bangsat. Totalitas banget sih bangsatnya ya. Total di sini. bangsatnya. Tampangnya kayak begitu ngeselin baju gitu kan. dibuka, Bajunya dibuka suka gitu. banting Wah, HP gitu kan. gitulah pokoknya. Punya ini lagi bodyguard kan. yang Yang ada antinya. ada antinya. Sahabat dari Saski si Laura Tux. Siapa nih namanya? Andra ya? Ya, aku itu dia nyanyi beneran apa enggak sih? Enggak kan ya? Kayaknya enggak sih. Enggak sih, tapi believable ya. Believable ya, Diksinya believable. Iya, believable. Terus senior yang lain juga ya, kayak Matias Mucus, terus ada ibu, Ada ibunya. Ayu Laksmi. Terus ada ibunya si ini ya, Nadia Arina ya. Nadia Arina. Terus ada banyak ya senior-senior di sini ya, kayak Banyak sih, Matias Mucus, terus Christian Hakim. Christine Hakim juga. Dan satu lagi nih ada Karina Suwandi. Karya Suwandi. Karina Suwandi yang main di Sebelum Iblis Menjemput Jadi Ibu itu juga main di sini ya. Dan yang terpenting kalau film Indonesia nggak lengkap kalau nggak ada stand up komedian kan ya. Untuk memberikan bumbu-bumbu komedi. Tapi ini film yang cukup oke ya. Jadi untuk komedi dipasrahkan ke yang beneran Yang komedi. bener-bener komedi. Jadi nggak dipaksain kayak Baim Bong yang nggak pernah main komedi disuruh komedi gitu loh. Tapi oke lah ya. Ada Oke. Abdur sama si Alfi Alfiansyah. Arif Alfiansyah. Alfi Alfiansyah untuk mengisi lini komedi yang cukup Lini komedi. nggak terlalu dominan ya, tapi cukup oke lah ya. Ya, sebenarnya masih cenderung dominan si Abdur, cuman Iya. Arif Alfiansyah tuh cuma aduh segelintiran doang gitu. Diusir terus dipecat gitu ya. Oke lah, langsung ke cerita ya teman-teman. Menceritakan tentang si Saski yang dia akan dijodohkan oleh seorang konglomerat Kaya raya. kaya raya tajir melintir. Orang Bali tapi namanya Denny. Denny. Apa ono wong paling ngarep Nggak Denny? tahu Pak.
nggak tahu ya. Teman-temanku yang Bali namanya bukan Denny soal. Terus tiba-tiba mereka nih lagi ini ya apa? Fashion show gitu. Fashion show. Ketemu sama seorang peramal. Christine Hakim katanya dia bakal menemukan Jodohnya lewat jalan baru dan dituntun oleh sahabatnya. Akhirnya dia percaya dengan ramalan itu bertemulah pada sebuah toko sepatu. toko sepatu. Di mana toko sepatu itu milik si Reval Haldi. Ya dari cerita emang cukup nggak masuk akal ya. Ya, Tapi gimana ya? Bukan nggak masuk akal sih sebenarnya. Ceritanya FTV banget. Ya dari cerita sih memang sangat ini ya, sangat beragam gitu. Beragam, ya. Kita lihat action juga di sini ada ya. ada, walaupun itu tetap dibungkus dengan budaya yang Betul, iya, itu betul. cukup memberikan action tapi tetap sopan ya. Tetap sopan, iya. Kita di bawahnya tuh enak gitu kalau Benar. untuk cerita itu. Linear banget ya dia. Iya, tapi tetap ada sentuhan-sentuhan yang bikin kita tuh bergizi. Jadi Iya. kita tuh nonton film romance tapi disajikan dengan budaya-budaya yang ada di Bali gitu loh. Kayak Iya. ya itu tadi ruatan, terus ada orang yang ternyata tuh kerjaannya tidur di bawah ranjang pengantin baru gitu. Iya. Itu cukup budaya yang cukup. Jadi kita nonton dapat cerita yang Dapat sesuatu juga. insight tentang Bali dan itu cukup jarang ya dipunyai film Jarang, Indonesia zaman jarang. sekarang ya. Biasanya kan film Indonesia kan to the point banget ya. Yang nulis siapa dulu sih? Garin Nugroho. Nugroho ya, dan itu salut sih aku. Salut, Karena mantap. bisa bikin Mantap, film Pati. original Netflix. Ini dia udah nurut ini acuan dari Kominfo, katanya harus masukkan unsur budaya, nih dikasih sama Dikasih, unsur gitu. budaya. Kira daripada kita bahas pro Kontra ya. Kalau pro-nya jelas dari sisi budayanya ya. Benar. Budayanya bener-bener kontol banget Benar. di Bali ini gitu. Mas Garin Nugroho dan Mbak Hadrah Daeng Ratu, Daeng Ratu, ini ya. nggak bener-bener nggak setengah-setengah ngasih Benar. kita informasi di Bali itu ada apa aja gitu loh. Benar. Adat lah ya, adat yang bener-bener kita sebenarnya yang notabene orang Jawa itu nggak tahu, Jadi jadi tahu gitu. Dan itu bergizi banget Bergizi sekali. Dan apalagi ya, mungkin sinematografi juga nih. Ya, sinematografi aku akuin oke. Setiap dialog, setiap adegan itu mewakili unsur-unsur yang ada di Bali gitu. Betul. Aku bener-bener blank lah sih yang soal itu, yang soal Benar. orang yang ngumpet di Ranjang. bawah ranjang itu. Iya, Aku bener-bener blank loh. dan Selama aku hidup 28 tahun nggak pernah tahu Iya. ada budaya itu. Walaupun gitu. teman kita yang Bali tapi nggak pernah cerita Nggak itu pernah cerita kan. itu, Dan gitu. itu pun diangkat di sini dan itu cukup bikin film Wah, ini iya. punya warna tersendiri. Habis itu aku langsung searching tuh, emang ada Emang sebenarnya. ada ya. Terus pro lain mungkin ini apa set-set yang nggak biasa ya. Benar. Ya biasanya kita lihat FTV kan Ubud, Ah. kalau Bali kan ya Ubud, terus Pantai Kute segala macem gitu. Tapi Cuma ya- ini Bali yang sebelah mana gitu aku juga nggak tahu sebenarnya. Aku belum pernah ke Bali juga soalnya. Bener-bener kita nggak biasa diliatin di FTV yang mengambil set di Bali gitu. Biasanya kan tempat-tempat makan, duduk makan. Iya. Ini nggak ada sih, lebih ke kayak upacara adat, kegiatan adat, terus penyair lontar. Aku juga baru tahu. Aku juga baru tahu tuh. Ada penulis di daun lontar Di gitu. daun lontar gitu. Dan ibunya juga penyair gitu, dan itu cukup wawasan baru dan bikin film ini ya berbeda dari film-film yang mengangkat budaya. Kalau dibilang promosi budaya enggak, ya benar promosi tentang Bali, tapi itu dibungkus dengan budaya yang dikenalkan ke penonton tuh dengan sangat rapi dan indah gitu loh. Indah, iya. Unsur-unsur filmnya tuh ada lah gitu. Betul, dia tidak semata-mata jebret apa begitu frame ganti gitu, ini ada ini Iya, gitu. benar. Frame ganti ini ada ini gitu loh. Jadi dikasih bumbu dikit dulu gitu, baru si pemain-pemain pelan-pelan diajak ke sana gitu loh. Setiap perannya tuh nggak tumpang tindih gitu loh. Betul. Terus porsinya juga pas. Nadia Arina juga memerankan cewek Bali walaupun logatnya terlihat dipaksakan ya, tapi itu nggak terlalu mengganggu sih ya. Kes di peran itu ya Nadia Arina sebagai pemeran utama tuh bisa disayangi sama penonton. Betul. Si Giorgio Abraham sebagai antagonis bisa dibenci sama penonton gitu. Iya, jadi on point semuanya gitu ya. Cast-cast di sini bener-bener nggak ada yang off dari karakter sama sekali gitu loh. Haldi yang berperan sebagai cowok romantisnya gitu juga mungkin kalau cewek saya juga bakal berpindah ya setelah jatuh cinta kepada barista, mungkin habis jatuh cinta pada penjual sepatu. Besok Jalan Mataram tuh banyak yang ngapel. Bukan di restoran lagi. Ya mungkin kalau pro-nya apalagi ya, banyak sih sebenarnya. Banyak ya. Takutnya spoiler nanti. Takutnya spoiler Iya. ya. Kalian harus nonton sendiri sih untuk bisa menikmati vibe Bali gitu. Untuk bisa menikmati vibe filmnya yang bener-bener kita tuh bener-bener dibawa ke Bali seakan-akan lah gitu ya. Apalagi ada adegan Smackdown di film ini ya. Smackdown di lumpur gitu. Ada adegan Smackdown di film ini dan terus ada pesan-pesan kehidupan juga yang ditanam juga di film ini kayak. Iya, terutama dari Pak Macias Kucus tadi itu Iya, ya. Pak Macias Kucus dan itu si- bener-bener wah, bener sih kata orang ini. Iya, gitu. dan orang-orang tua di film ini tuh walaupun kecil ya, bahkan seorang pengrajin sepatu, bahkan seorang pendemo pendemo. itu pun bisa ngasih impact ke cerita gitu loh. Kalau
oh orang ini ternyata seperti ini gitu, orang ini Ya, seperti ini. ya. Dan cast-nya emang sangat-sangat luar biasa ya, kalian harus menikmati sendiri sih, Menikmati dan sendiri. membuktikan. Terus kalau pro yang lain jelas sih kalau aku budaya yang dominan itu sih, Iya. gitu kan, ribetnya nikah Bali, biasanya kan dikasih orang Jawa yang medok atau weton-wetonan, tapi di film ini kita juga tahu kalau di Bali juga ada weton gitu, dan itu Iya, lebih iya. ribet ya. Kalau di Jawa kan 7 mata air, di film ini 118 118 mata air. Sebenarnya kalau bilang pro yang lain banyak banget ya. Banyak tapi banget, banyak aku banget. takutnya spoiler. Jadi menurutku yang bisa kita kasihin ke teman-teman Kita spill ke teman-teman ya. yaitu cast, ini aja sih. cerita dan unsur budaya Unsur yang budaya dominan, yang dan itu dominan. bikin kalian tahu tentang Bali. Lanjut ke Lanjut ke Kontra. kontra ya. Aduh, kalau kontra seperti biasa lah ya. apa tuh? Kayak film Indonesia kayak kehabisan bensin ya. Kayak kehabisan bensin ya. Ini ya walaupun nggak habis-habis banget ya, nggak semacet film-film lain ya. Tapi film ini tuh juga mengalami kemacetan setelah 1,5 jam ya. Iya, iya. Setengah jam akhir berarti. Setengah jam ya. akhir, Sampai iya, bingung kan aku menyampaikannya. Setengah jam akhir tuh film ini tuh kayak jet. Ketebak. Aduh, udah padahal dari awal sampai ya 1 jam setengahan itu udah kita Enjoy. gitu. Wah, asik nih Biasanya kan film ini kalau gitu. film Indonesia kan kelemahannya kan di opening sama di ending ya. Tapi di film ini tuh openingnya oke banget gitu. Ya Iya. ibaratnya kalian duduk nempel lah. Tapi saat mendekati ending kayak Aduh kok gini sih? Ya. Aduh kok gini sih gitu. ya gitu, "Duh, kok gini banget gitu kan. Tapi itu cuma gara-gara satu orang yang punya peran utama gitu loh. Pak Ketut. Gara-gara Pak Ketut ini kontranya. Dan itu tuh Wah, kayak Pak Ketut nih biang kerok. udah nyuruh Smackdown kan. Tak spoiler 1 ya. Mungkin yang ditakutkan sama sineas-sineas tuh juga sama kayak kita gitu kalau kita jualan. Takutnya kalau dikasih elemen yang benar-benar berbeda, filmnya bakal nggak laku. Jadi tetap harus menjaga pace pasar yang udah kebentuk gitu loh. Iya. Ya. Seperti contohnya ya happy ending itu ya. Ya. Happy ending yang bener-bener klise sekali gitu. Bener Itu klise, salah satu kontranya gitu. Ya bener-bener kayak FTV gitu ya. Orang ketemu terus berantem. Bener. Tahu-tahu jalan bareng, tahu-tahu pacaran, tahu-tahu menikah gitu. Iya. Ya. Cuma bedanya nggak ada lagu Baginda saja di Nggak ada lagi. Kontra lagi mungkin ini sih apa namanya ya itu tadi ya alur malah kita waktu mau menuju ending tuh kayak dijatohin gitu, Iya. kayak didropkan gitu. Sebenarnya mungkin kalau filmnya lebih panjang juga bisa lebih variatif lagi nih, Iya. karena Tapi takut bosen juga kan. karena bosan juga, takut bosan juga. Karena kan di sini ada juga sedikit budaya Makassar juga kan, Iya. yang apa daun-daun itulah. Cuma gitu. numpang lewat Cuma ya? numpang lewat Cuma doang numpang lewat gitu. Ya kalau itu dieksplor lagi bakalan wah. Iya, kalau ada panjang sekali. Kalau ada budaya Makassar sama Bali nanti agen dunia Pak. Agen. Oke. Kalau aku sih yang dia itu mengganggu banget sih dia. Ya. Yang di 1,5 jam terus kita didropkan itu bener-bener bikin mood nonton tuh kayak ketebak nih. Ketebak iya. Kontra lain sih mungkin nggak ada ya. Nggak ada. Kalau kontra lain nggak ada, mungkin ya itu cuma ending itu, walaupun ceritanya bagus di awal tapi di akhir juga dibilang jelek enggak, dibilang bagus juga enggak, tapi ya untuk keseluruhan film ya oke ya. Iya. Tapi Itu ya- semua terbayarkan dengan kita disajikan dengan cerita yang bagus. Dan cast yang luar biasa ya. Cast yang luar Sampai biasa. akhir tetap prima. Skor aja lah ya. Kita ke skor. Oke. Daripada nanti spoiler-spoiler yang lain, Pak Ketut nih nanti. Tontonlah ya di Netflix Benar, ya. udah rilis tadi jam berapa? Jam 2? Jam 2:30. Setengah 3 ya, Pak? Skor ya. Kalau aku mungkin ngasih film ini agak bingung sebenarnya. Agak bingung ya. Kontra terakhir tuh di bagian cerita ya. Iya, di bagian cerita yang, gitu. yang cukup mengganggu. Jadi at the same time ini ceritanya kuat tapi ketika menuju ending tuh kita malah didropkan Benar. gitu loh. Ya mungkin kalau untuk sinematografi dan budaya-budaya yang disajikan terus ada isinya juga gitu loh. Benar. Film ini tuh 7,5 deh. 7,5 7,5 ya. masih benar-benar bikin kita tahu sesuatu gitu. Tapi ada sesuatu hal yang kecil di cerita yang bikin drop itu malah mengurangi nilai menurutku. Jadi Dan- mempengaruhi moodku nonton juga gitu loh. Ya, Ibaratnya tidak bisa menyisipkan elemen baru gitu lah ya. dalam tanda kutip tuh mohon maaf ya merusak banget gitu. Gimana ya, kayak nggak bisa memaafkan itunya Cindy yang bikin ngedropnya itu aku kayak nggak bisa memaafkan gitu loh. Kok gini gitu ya, moodku tuh dari awal sampai 1,5 jam tuh udah dibawa dengan bagus Benar banget ya. gitu. Flow-nya udah bisa bagus. Pada akhirnya sih ya enak ditonton. Benar. Enak juga diikutin filmnya gitu. Bener-bener ya popcorn movie yang ada isinya gitulah. Kalau dari aku sih
kayaknya bakal ngasih skor film ini agak tinggi ya. 7,8 lah. 7,8 karena ya selain bisa nonton lehernya Nadira Arina dari dekat yang dihinggapi kumbang gitu. dari dekat aku bisa tahu banyak gitu tentang budaya-budaya yang ada di Bali, dari yang paling kecil sampai budaya yang paling besar tuh yang sifatnya tuh udah apa ya, bikin diri sendiri tuh jadi bener gitu kayak ruatan, dan itu cukup buat aku fresh lah tentang Bali, dan banyak scene-scene keren yang mungkin sayang buat dilewatkan, apalagi keberanian buat memasukin budaya yang itu nyinggung pernikahan ya, padahal itu salah satu yang sangat-sangat sakral gitu. Aku suka banyak dialog yang bergizi di film ini, kayak mulai filosofi gajah, terus filosofi sepatu, filosofi kepe gitu kan, dan itu jarang-jarang diangkat, apalagi unsur-unsur budaya yang cukup dominan kayak orang yang sering apa itu tadi yang di bawah ranjang, dan itu cukup bikin membuat wawasanku tentang Bali terbuka luas gitu. Dan itu cukup oke ya, tambah lagi cast yang cukup oke sih, dan cerita yang klise ya klise tapi tetap apa ya, tetap memberikan sesuatu yang bisa dibawa pulang lah kasarnya kalau nonton di bioskop ya, tapi ini di Netflix ya. Ibaratnya gini, dibungkusnya bagus iya, gitu. Dibungkusnya walaupun bagus. Ceritanya klise tapi dibungkusnya bagus dan di bumbunya juga bagus iya, gitu. nggak Bali banget, nggak romance banget, romance tapi banget, itu tetap dalam satu jalur yang film lah ya. Iya. Dan jadi 7,8 cukup fair lah untuk film fair, ini. Dan ya. aku kayak kalau orang tanya film Indonesia yang bagus apa? Ini ya, salah satunya. Ini salah satunya. Ya. Tahun ini ya, selain Tersanjung dan sama Lela Majnun mungkin. Lela Majnun Netflix semua ya, 3 film. Alila Turutun juga bagus sih. Iya, itu dan juga bagus. Salah satu film-film terbaik ya, tonton aja sendiri di Netflix, banyak film bagus lah. Ya. Rasakan sensasinya, dapat pengetahuan tentang Balinya lebih oke, dan ya ditutup dengan ending yang mungkin menurut kita berdua cukup klise. Mungkin segitu dulu untuk perfect fit ya. Perfect fit. Benar. Silahkan tonton filmnya di Netflix ya, jangan bajakan. Nah, bisa bayar pakai Gojek sekarang. Pakai GoPay bisa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita udah ada di Twitter juga nih. Iya. Silahkan di follow Cinematic ID iya. Di Twitter ya. Oke, kalau begitu segitu dulu. Saya Sakin pamit. Saya Pak Ketut. Sampai jumpa di review berikutnya. Ciu.